Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, terus tuntun setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Gembalakan Domba-Domba Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia pasal 23, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Tidak seorang pun dari ilah-ilah bangsa-bangsa yang seperti Kristus Tuhan kita, yang berkata dan melukiskan dirinya sendiri sebagai seorang gembala. Di Injil Yohanes, tepatnya di Yohanes pasal 10, ayat 11 dan ayat 14, Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Seringkali di waktu-waktu sekarang ini, kata gembala sudah mulai kehilangan arti yang terhormat. Bahkan ada beberapa gembala jemaat yang merasa jumlah jemaatnya sudah terlalu besar. Sampai-sampai dia berkata, "I am no longer a shepherd, but now I am more like a ranger." Aku sekarang bukan lagi seperti seorang gembala, tapi lebih seperti seorang pengusaha peternakan. Sesungguhnya, fungsi sebagai seorang gembala adalah fungsi dan tanggung jawab yang Tuhan sendiri contohkan dan teladankan bagi kita. Fungsi ini adalah fungsi ayah dan ibu di dalam rumah tangganya, fungsi seorang atasan di dalam perusahaannya, fungsi seorang tokoh masyarakat terhadap warganya, dan tentu juga fungsi seorang pemimpin rohani terhadap anak-anak rohaninya. Seorang gembala, seperti apa yang Yesus sendiri katakan dan kerjakan, dia mendahulukan kepentingan domba-dombanya. Dia bahkan rela mati bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Seorang gembala juga mengenal domba-dombanya dan mempedulikan pergumulan domba-domba mereka. Itulah seharusnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab setiap ayah terhadap seisi keluarganya, dan juga setiap pribadi yang diberikan beban untuk memelihara kelangsungan hidup orang lain. Namun apabila kita sudah tidak lagi memperhatikan mereka, sehingga mereka terserak-serak dan tercerai-berai kemana-mana sesuka hati mereka, maka Tuhan menuntut tanggung jawab itu pada pundak gembala. Tuhan sendiri menjadi lawan bagi para gembala. Pagi ini, para ayah, di manakah anak-anakmu? Sudahkah engkau berdoa dan memberi contoh teladan bagi anak-anakmu agar mereka lebih mudah mengenal Bapa Surgawi? Para atasan, sudahkah hidup kita memberi teladan yang benar, seperti suratan terbuka tentang hukum-hukum Tuhan bagi mereka yang bernaung di bawah sayap kita? Para pemimpin masyarakat, beranikah engkau melihat kepada semua yang engkau pimpin dan bahkan anak-anakmu sendiri
Contohilah, teladanilah cara hidupku ini. Para pemimpin rohani, adakah engkau kerjakan semua ini demi kerelaan menggembalakan domba-domba Tuhan atau demi kepentinganmu sendiri? Entah itu uang atau pamormu sendiri. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang kembali mengajar setiap kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang bukan hanya kami sebut sebagai Tuhan, tapi Engkau adalah gembala buat setiap kami. Gembala yang baik yang bahkan mau merelakan nyawanya bagi setiap kami. Amin. Jesus loves you and so do I.